Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, kita semua dapat menjalankan aktivitas di bulan Ramadan dengan penuh hikmah, dengan penuh kekhusyuan demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ini sesuai dengan doa yang kita kumandangkan mulai pada bulan Rajab, saatnya ijabah dan didengar oleh Allah bahwa kita semua dapat dan bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan. Karena doa yang kita panjatkan mulai bulan Sya'ban, sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita diberkahi pada bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan doa terakhir adalah wa ballighna Ramadan. Maka dari itu pada kesempatan hari ini kita masih disampaikan, dipertemukan pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dengan bimbingan. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Jikalau umat-umatku mengetahui, mengerti apa yang terdapat pada bulan Ramadan, maka umat-umatku semua akan mengharapkan semua bulan di seluruh tahun dijadikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, pada bulan Ramadan ini keberkahan diturunkan. Selain kitab-kitab Al-Quran, diturunkan juga kitab-kitab suhuf yang terdahulu, sebagaimana kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Kenapa Nabi bersabda, jika umatku sekalian mengetahui apa yang terdapat dalam bulan Ramadan, maka umatku yakti akan mengharapkan semua bulan menjadi bulan Ramadan. Karena ada keistimewaan tersendiri di bulan Ramadan tadi, diturunkannya kitab atau suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim, kitab Nabi Ibrahim, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang mana kitab Al-Quran menjadi petunjuk sekalian manusia. Dan kitab Al-Quran itu menjadi pembeda dan bisa membedakan di antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin rahimakumullah,
Di dalam bulan suci Ramadan itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa bagi sekalian umat-umat yang beriman kepada Allah, yaitu sebagaimana puasa-puasa umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam hadis nabinya juga yang telah disadur oleh Syekhina Kiai Haji Ahmad Rifai dalam kitab Riayat al-Himmahnya. Beliau bersabda, sumu liru'yatihi wafturu liru'yatihi fa in rumma alaikum iddata sya'bana talatina yaumah. Itu yang terpenting di dalam bulan Ramadan adalah kewajiban. Sebagai Nabi bersabda, wajib, kata-kata Syekh Ahmad Rifai di dalam menerjemahkan hadis tersebut, wajib puasa bulan Ramadan sabab bilangan. Bahasa Jawa. Sampurnane 30 dina bulan Sya'ban. Tuwin ningali tanggal bulan Ramadan wiwitan lan tetep puasa wong akeh bulan Ramadan. Sabab ana saksi wong adil siji nutur ningali tanggal bulan Ramadan ora ngawur. Sawise nutur maring kodi jujur, wajib kodi iku gawe masuk. Ini sesuai apa yang disiarkan oleh Kementerian Agama bahwa Syekh Ahmad Rifai dengan murid-muridnya dalam terjemah kitabnya yang menerjemah kitab hadis Nabi Muhammad SAW agar supaya melakukan puasa di bulan Ramadan. Ketika sudah ada tanggal 1 bulan Ramadan dan sudah ada saksi yang disaksikan oleh 2 orang dan dilaporkan kepada Kementerian Agama, si Syekh Haji Ahmad Rifai menyebutkan wajib kodi iku gawe masyhur. Kodi di dalam bahasa Syekh Ahmad Rifai itu sekarang adalah Kementerian Agama yang untuk mensiarkan kewajiban puasa bulan suci Ramadan di saat sidang isbat tanggal 1 bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mengapa di bulan Ramadan ini kita fokus untuk menjalankan beberapa aktivitas yang menurut hukum syari untuk menjadi kebaikan? Karena lanjutannya li'annal hasanah fihi mujtami'atun wa ta'atu maqbulatun wa da'awatu mustajabatun wa dunubu maghfuratun wal jannatu mustaqatun lahum. Sesungguhnya kebaikan di dalam bulan Ramadan itu dikumpulkan, diperbanyak oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Ketika seseorang membaca Al-Quran 1 juz atau 1 khotaman Al-Quran di bulan biasa itu pahalanya tetap. Akan tetapi ketika melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, membaca Al-Quran 1 juz, 1 khotaman Al-Quran, maka akan dilipat gandakan menjadi 100 kebaikan. Maka li'annal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'atu maqbulatun. Bertaat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya, kepada orang yang lebih tinggi jabatannya, taatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wadda'awatu mustajabatun. Doanya akan diterima oleh Allah, akan diijabah oleh Allah karena dalam keadaan puasa bulan Ramadan. Waddunubu maghfuratun.
dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah, akan disepuro oleh Allah karena banyak kebagusannya. Maka ini sesuai dengan kaidah bahwa kejelekan akan dihapus dengan kebaikan. Dalam ilmu matematikanya, ketika orang melakukan kebaikan 1, maka pahalanya 10. Ketika melakukan kejelekan 1, maka kejelekannya tetap dinilai 1. Maka 10 banding 1 insya Allah akan terhapus dengan sendirinya. Tetapi tidak bisa kita meringankan dan membuat enteng, karena dosa adalah suatu penyakit yang konon ceritanya ketika ada penyakit itu kesembuhannya akan menjadi sukar. Penghilangannya akan menjadi sukar walaupun sekecil penyakit apapun. Yang selanjutnya adalah kenapa bulan Ramadan ketika orang-orang umat Nabi Muhammad mengetahui di dalamnya itu akan menyuruh Allah akan menjadikan agar supaya menjadikan bulan semuanya menjadi bulan Ramadan, karena wal jannatu mustaqatun lahum, surga akan merindukan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka selanjutnya untuk pesan Nabi Muhammad SAW agar kita terhindar dari beberapa fitnah di bulan Ramadan, agar kita senang melakukan bulan suci Ramadan di semua tataran ibadah dan menjauhi larangan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafari, surga akan merindukan terhadap 4 golongan. Siapa itu? Yang pertama, talil Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang istiqomah membaca Al-Qur'an, karena Quran adalah sebagai pedoman orang-orang Islam. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang selalu menjaga lisan. Lisan selalu dijaga dari kejelekan, artinya berjalan menurut relnya lisan itu sendiri. Tidak boleh lisan itu berjalan di selain relnya. Ini juga untuk menjaga kemurnian, kesucian bulan suci Ramadan. Maka di dalam keterangan lain ada puasa am, ada saumul khos, ada saumul khawasul khawas. Jika puasanya orang umumnya orang yang berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, maka lisannya tidak pernah dijaga. Yang biasa ngerumpi untuk caci maki, membicarakan orang di belakang dengan kejelekannya, itu biasa. Itu puasanya orang awam umumnya. Tapi yang kedua adalah puasanya khawasul khawas, khos, puasanya orang khos. Dalam kitabnya khosul adalah yang puasa di samping memenuhi beberapa syarat dan rukunnya puasa, juga menjaga anggota tubuh mulai dari mata, lisan, telinga, dan seluruh anggota tubuh yang lain agar tidak melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosanya langsung kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia, termasuk tadi membicarakan kejelekan orang lain di belakang,
memberitakan berita bohong, istilah sekarangnya adalah hoax, huwak, dan lain sebagainya, maka Syekh Ahmad Rifai dengan tegas untuk mencikapi media-media sekarang yang mungkin ada yang positif dan ada media yang negatif. Syekh Ahmad Rifai di dalam kitab Tahyirohnya mengatakan juga untuk memurnikan, menjernihkan bulan Ramadan ini, Syekh Ahmad Rifai hati-hati. Khabar cerita itu ada 3. Yang pertama khabar shidik, yang kedua ada khabar irib, ihtimal, yang ketiga adalah ada khabar irib. Bahasa Syekh Ahmad Rifai utawi partilane khabar shidik yaiku khabare para nabi lan khabare para rasul lan khabar mutawatir khabare wong alim adil. Kapindo khabar ihtimal yaiku khabare wong kang awur-awuran khabare rare lan wong edan. Yang ketiga khabar kidib yaiku khabare wong kang awur-awuran sumawana boroe kenyataan. Itu bahasa Jawanya Syekh Ahmad Rifai, karena Syekh Ahmad Rifai dulu di Kalisalak itu dengan bahasa Jawa, maka kitabnya dengan bahasa Jawa. Istilah bahasa Indonesianya untuk mengantisipasi sekarang kabar-kabar yang kadang banyak yang salah tapi langsung ditelan, maka Syekh Ahmad Rifai memberikan warning atau semacam pengertian kabar, khobar, cerita itu ada 3. Siapa yang memberikan kabar itu? Jika orang yang memberikan kabar itu seseorang yang fasik atau tidak bisa dipercaya, maka dalam Al-Quran itu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu dan seterusnya. Itu untuk antisipasi jangan terlalu tergesa-gesa percaya dengan cerita atau kabar yang disampaikan oleh seseorang. Siapa yang membawa kabar itu? Maka dari itu untuk menjaga kemurnian bulan Ramadan dan pahalanya tetap, maka ini yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua adalah menjaga lisan, yang ketiga wa mut'imil ji'an, memberi orang yang kelaparan, memberi makan orang yang kelaparan. Ini termasuk salah satu orang yang dicintai, yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir wasya'imina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masih banyak sekali untuk menggali ladang mencari pahala di bulan Ramadan. Kalau kita ceritakan dan kita sampaikan tidak selesai 1 hari 1 malam, cuman ini hanya sebagian. Semoga kita semua mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mukhlisin di dalam ibadah khususnya pada bulan Ramadan ini. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.